Lanjutkan akidah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Prinsip-prinsip akhlak dalam Islam. Yang pertama kita kemarin bicara moral power ya, kekuatan moral. Yang kedua adalah landasan pijakannya, al-iman, al-islam, al-ihsan. Ya, minggu yang lalu. Al-iman, al-islam, al-ihsan. Tadi saya mohon maaf tidak bisa wiritan maghrib karena ngijol ceramah yang Senin kemarin Abi tidak bisa ke Al-Ikhlas Selatan itu. Terus kadung bilang gini Abi. Selasa Pak, Selasa diumumkan sudah. Ternyata Abi keroan, masuk angin. Tak bisa masuk. Aduh. Akhirnya karena kadung amanah itu beban gitu, tidak enak gitu. Khawatirnya wa idatu minakhona itu akhirnya Abi ngijoli ini tadi. Rabu aja. Rabu ngisi hujan-hujan itu. Payungan, megang payung satunya ngegas. Hujan-hujan, tidak enak, kadung amanah ya. Ya Allah, jadi berat, khawatir di akhirat saya ditanya. Idak tumina khana. Nyemplung neraka paling bawah sendiri, naudzubillah. Paling bawah sendiri itu apa? Ya neraka. Tetirek kerek neraka. Berarti intipe neraka, naudzubillah. Padahal dulu pernah Nabi bilang, untuk ngetes kedalaman neraka itu, kalau seseorang menjatuhkan batu ke jurang neraka, sampainya sampainya batu ke bawah, menunggu 70 sanawat, menunggu 70 tahun baru nyampe ke dasar neraka. Lah paling bawah sendiri itu ditempatin siapa? Idza haddasa kadzaba, ngomong mesti goro. Idza wa'ada akhlafa, jika berjanji selalu menyalahi janjinya. Ya, wa idza tumina khana, jika dipercaya malah berkhianat. Nah, itu tempatnya di bawah sendiri itu. Naudzubillah. Naudzubillah. Makanya Abi belajar tidak mengkhianati amanah takmir yang sudah diberikan. Ya, khawatir, takut. Baik, minggu yang lalu Rabu ya, Yaumul Arbi'a itu kita bicara tentang iman sudah sebagai landasan pertama. Kemudian al-Islam sudah kemarin. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, al-Ihsan. Al-Ihsan itu, coba Amir definisinya Al-Ihsan. Teruskan ya. Anta'budallaha. Teruskan. Lah terus no. Kok diulangi. Definisi ihsan itu lah. Anta'budallaha. Siapa yang bisa? Nabil. Anta'budallaha ka'annaka
ka'annaka tarahu fa innahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rehan ulangi. Bagus, terus no. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa illam fa innahu yaraka. Ini definisi dari ihsan. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Tapi jika tidak memungkinkan engkau bisa melihat dia, maka dialah yang melihat engkau. Itu definisi dari ihsan. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak memungkinkan melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia yang melihat kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini definisi ihsan. Jadi ihsan ini merupakan sikap refleksi dari keyakinan seseorang yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim, mukmin, yang menyatakan dirinya sebagai orang yang berislam, beriman. Refleksinya ihsan. Oleh karena itu, ihsan ini dapat disimpulkan bahwa ihsan merupakan titik kulminasi dari sharing antara iman dengan ilham. Ihsan ini juga bisa berarti akhlak atau budi pekerti. Kalau bahasa Malangnya totok romo. Totok romo. Bahasa Jawanya totok romo. Bahasa Bondowosonya tata krama. Bangkalannya apa? Padeh tata krama. Tata krama. Totok romo. Nah, kemudian bicara yang D, disiplin moral. Siapa berbuat dia yang bertanggung jawab. Prinsip akhlak Islam, siapa yang berbuat baik sekecil apapun, ia akan menikmati hasilnya. Begitu juga kalau dia melakukan kejahatan sekecil apapun, maka dia juga akan melihat balasannya. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin sarai yara. Ari itu surat apa? Zalzalah. Zalzalah 7 dan 8 ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu prinsip. Jadi di dalam Islam itu tidak dikenal dengan tebusan dosa. Diwakilkan ke Mas Yesus, Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang berkeyakinan seperti itu bahaya itu. Bisa dia bebas melakukan kejahatan apapun, toh endingnya ada yang
menebus. Ini bahayanya ini. Aduh. Bahayanya. Kalau kita tidak hati-hati bisa berbahaya. Bahayanya apa bahayanya ya? Ngentengno. Ngentengake. Jadi ngentengkan. Bahayanya itu mengentengkan. Bicara tentang ini, Masya Allah. Di dalam Islam itu tidak dituntut mempertanggungjawabkan salahnya orang. Tetapi salahnya sendiri. Wa 'alaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Bukan malah menanggung dosanya orang. Dosanya dewe. Adapun ada hadis tentang pemindahan dosa, ada. Ada itu dalam Islam. Contoh, si A mendolimi si B. Si A belum minta maaf, mati duluan. Ya, A-nya yang punya salah yang mati duluan. B ini nanti menunggu mahkamah konstitusi Tuhan. Menunggu keadilan Allah. Menunggu keadilan Allah di akhirat besok. Itu baru ke B. Ternyata si A ini juga mendolimi si C. Menyakiti si D. Menyakiti si E. Wah, ternyata yang disakiti. Nah, besok di akhirat, ini kitabnya, Nukhtarul Ahadits. Besok si A ini dituntut oleh si B di depan mahkamah konstitusi Tuhan. Maka pahalanya si A ini kalau punya pahala diberikan ke B. Ternyata C nuntut lagi, pahalanya diberikan ke C. D nuntut, pahalanya entek. Ambil titik. Maka dosanya D diberikan ke sini. Nah ini pemindahan apa tadi? Dosa. Ternyata si E juga datang. Ya Allah, saya menuntut. Saya dulu pernah didolimi sama dia. Pahalanya kan entek, Ustaz. Maka dosanya si E berikan ini lagi. Pahalanya habis, ketumpuan dosanya orang. Itulah yang disebut muflis. Muflis. Bukan mukhlis loh. Mukhlis orang yang ikhlas. Muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Pahalanya habis, ketambahan dosanya orang-orang yang dulu pernah dia sakiti. Nah, itu ada dalam Islam. Ya, pemindahan dosa. Tapi bukan mempertanggungjawabkan dosanya orang, bukan. Paham ya? Yang terakhir pembahasan kita malam ini, akhlak terhadap alam. Ittaqullaha fil bahaim al-mu'jamah farkabuha salih wa kuluha salih. Ini hendaklah kalian bertakwa kepada Allah fil bahaim, di dalam perkara binatang-binatang. Oleh sebab itu farkabuha salihah,
tunggangilah dia dengan baik, dengan sopan. Wa kuluha sholih, dan makanlah dia dengan baik juga. Jangankan kok begini, mulai dari nyembelih saja dalam Islam ladingnya harus tajam. Ladingnya harus tajam. Tujuannya apa kira-kira? Biar tidak menyakiti. Sekali potong mati. Biar tidak merasa tersik. Sampai segitunya itu loh Islam dalam mengatur, subhanallah. Dalam mengatur seperti itu, subhanallah. Kasih sayangnya kita Islam kepada hewan. Loh, sekarang ada fenomena baru. Kalau mau motong sapi, masukkan ke kerangkeng dulu, sini dipentungi. Pas otaknya kelenger kan? Nah, saat kelenger itu baru disembelih. Itu tidak boleh. Ditinjau dari segi kesehatan pun juga jelek. Darah yang ada dalam dagingnya membeku. Tidak boleh. Apalagi tinjauan fikihnya mendolimi. Nah, itu terjadi sekarang ini di Indonesia ya. Pendungnya dulu, ada alatnya. Tembakan tapi tidak keluar apa? Peluru, cuma menyakiti. Apa itu? Kayak dipukul dengan benda tumpul. Paham ya? Tapi berupa tembakan mesin gitu, apa alat gitu. Sapinya. Lalu baru disembelih. Itu tidak sehat. Dagingnya tidak sehat. Darahnya tidak mengalir lancar sebagaimana disembelih. Cara Islam itulah yang terbaik. Subhanallah. Luar biasa. Itu kepada hewan, kepada alam, kepada ciptaan Allah apapun. Pernah dulu ada seseorang memberi minum kepada anjing yang kehausan dengan menimbakan air melalui sepatunya dari suatu telaga. Nah, perbuatan ini loh dipandang sebagai kelakuan yang baik dan berpahala. Bahkan endingnya masuk surga. Coba. Sementara itu ada binatang ya, gara-gara sebotol minuman, bukan. Gara-gara kucing dihukum, taruh di kurung, gak dikasih makan, mati. Menyebabkan pelakunya neraka, kan gitu ya. Sepele kan itu. Dipikir-pikir memang salahnya kucing ya Pak, Mas. Nguyuh ke senjatai api, muntah di sini. Ya Allah, nguyuh milih di sepeda, nguyuh itu lah. Kok kucing dulu kan sopan, keluar, beolnya juga cari tanah gitu dulu ya, terus ditutupi sendiri. Sekarang milih empuk-empuk. Tuh, lah akhirnya orang marah, emosi, pendungi. Ada yang dibakar hidup-hidup kucing. Ya, saya sekarang melihat kenyataan seperti itu, tidak menyalahkan yang pelakunya. Allah pun juga akan adil besok. Kadang nyolong pindang, satu-satunya lagi, pas lewe lagi. Colong kucing. Nah ini. Jadi kalau marah ya manusiawi. Tidak langsung neraka jangan gitu. Itu kalau pas dia, pas menimpa kita paling sama kita. Tendang aja kucingnya.
Kecuali kalau memang binatangnya itu mengganggu kita ya. Tikus, kalajengking, ulo, anjing gendeng dan sebagainya. Ngerti anjing gendeng? Kalbun akur. Dulu pas kita ngaji Minahusani itu ada kalbun akur ya. Anjing gila, anjing galak, anjing gila. Tuh yo lawan kalau ndak kentol kita di pangan itu. Makanya saya dulu itu ada orang ya, anjing, anjing. Dia duduk, ndak lari. Lari kan dikejar. Dia malah duduk. Anjingnya kemudian apa? Menyeleot apa? Pergi. Nabil pernah, Nabil. Karena memang yang diincer anjing itu kentol. Ngerti kentol, Ari? Ini loh kentol. Kentol, betis. Itu doyan. Apa namanya? Anjingnya doyan itu. Makanya banyak orang yang dikejar itu duduk malah. Malah duduk. Oh, duduk. Kita ya tetap lari, takut. Masya Allah. Jadi itulah ternyata apa tadi kesimpulkan ya. Bicara akhlak itu ada akhlak pada diri kita sendiri, ada akhlak untuk orang lain, akhlak kepada alam, ya kan? Jadi tidak hanya akhlak pada Allah, pada Rasul, pada orang tua, tidak ngono tok akhlak itu. Tetapi lebih luas lagi. Bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri, berakhlak kepada orang lain, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada binatang, berakhlak kepada alam yang ada. Tidak merusaknya ekosistem yang ada. Betapa Islam itu luas sekali dalam mengajari kebaikan. Makanya kebaikan sekecil apapun ya. Misalnya di jalan, sampean ada di jalan itu ada imatatul adha anit thoriq, kan ada hadis itu ya. Menyingkirkan duri saja itu perbuatan sedekah. Ya kan? Lah sekarang malah kebalikannya. Jalan yang sudah bagus-bagus ditanduri boto, disemen. Katanya polwan melumah. Polisi tidur. Ini gimana ini? Ada duri saja oleh Rasulullah suruh singkirkan biar orang lewat enak. Loh, ada jalan mulus-mulus malah dicor. Apa itu? Taruh batu di semen, dibikin polwan melumah tadi. Polisi tidur. Tidur aja mengganggu apalagi bangunnya. Jadi pakai cara lain. Pakai cara lain. Gimana cara lainnya? Biar orang tidak ngebut, tulisi. Ngebut, benjut. Ngebut, turun, tempeleng. Tulisan-tulisan itu gitu. Semestinya kan gitu. Tidak perlu mengganggu stabilitas nasional. Ya Allah. Demikian. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang, minimal jangan mengganggu. Kita perbaikan jalan wis gak urun, ya. Wis gak keluar gotong royong. Lah kok ngasih sesuatu yang mengganggu. Nah, itu namanya bahasa Jermannya itu de Kucluk. De Kucluk. Ya. Oke lah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beribadah, istiqomah ngajinya. Kalau enggak mumet turun, kalau mumet tidur kan gitu ya. Ya.
Mudah-mudahan istiqomah. Demikian, terima kasih. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa', Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun beri selapan anyun sepora sakit bangkong ya sarana sekalangkong seporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.